saudaraku, 1,5 jam. Artinya kalau kita mau putar film 1,5 jam, settingannya sebenarnya kita nggak perlu praise and worship atau pujian panjang-panjang. Tapi nantilah ya saudaraku kita putar film itu, karena saya juga udah nonton sama Bu Febe, ada hal-hal yang perlu diedit dikit. Bukan diedit saudaraku, nanti di detik sekian, di menit sekian harus dilompati karena ada hal-hal yang sensitif saudaraku ya. Oke, kita akan bicarakan surga tingkat 3 ya. Jadi saya ajak sore hari ini kita jalan-jalan sebentar ke calon rumah kita yang adalah rumah Bapak kita. Yang mau katakan amin saudaraku ya. Kita bilang sama sebelah, yuk kita jalan-jalan dikit ke surga. Bilang saudaraku ya, haleluya ya. Oke. Iya, jadi kalau kita jalan-jalan ke surga itu kita lihat firman Tuhan yang mengajarkan tentang surga. Ya beberapa orang mungkin secara spiritual ya bisa diajak jalan-jalan ke surga, ke neraka. Saya sih belum pernah saudaraku, tapi kita bisa kenal surga lewat apa yang kita pelajari. Nah oke, jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran atau konsep surga dalam Alkitab tentu berbeda dengan agama atau kepercayaan yang lain. Sebab dalam kepercayaan yang lain mereka ada yang mempercayai surga itu ada 100 tingkatan. Jadi sama seperti neraka itu ada tingkatannya, surga itu juga ada 100 tingkat. Nah begitu ya. Nah mereka punya teori, ya kita tidak bisa menyalahkan dan kita tidak bisa menghina konsep atau kepercayaan dari teman-teman dari kepercayaan yang lain. Tapi kita harus paham bahwa apakah surga yang diajarkan Alkitab juga punya tingkat-tingkatan seperti itu. Dan kenapa judulnya surga tingkat 3? Kita baca ayatnya. Yuk next yang berikut. Nah ini ayatnya, saya baca ya. Nanti kita baca sama-sama ayat 4. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya ini pakar-pakar semua, hampir semua menafsirkan ini sebenarnya Paulus sendiri. Ini kan tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi seorang Kristen ini ya dirinya sendiri. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya, saudaraku, untuk menyampaikan sebuah pesan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi kenapa Paulus dia nggak berkata aku, tetapi ada orang Kristen. Dia menyembunyikan identitasnya. Ya, jadi bukan berarti kalau kita bersaksi dengan menyatakan bahwa itu kita yang ngalami itu salah. Enggak, saudaraku, konteksnya di waktu yang lain Paulus juga menyatakan identitas pribadinya. Aku tuh rasul, kalau aku mau sombong aku bisa, di prestasiku ini. Apa Paulus begitu ya. Jadi jangan satu hal lalu kemudian kita pegang untuk kita generalisasi gitu ya. Berarti kalau kesaksian tuh nggak boleh nonjolkan diri sendiri. Bukan nonjolkan saudaraku, di sisi yang lain Paulus jelas-jelas berkata, aku ngalami ini nih, prestasiku ini nih, kalau aku mau sombong aku bisa gitu ya. Nah tapi di bagian ini dia menyembunyikan identitasnya. Ada orang Kristen yaitu dirinya sendiri yang tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Apakah itu dalam tubuh fisik, apakah di luar tubuh, dia nggak tahu. Dan itu nggak penting buat dia. Tuhan yang tahu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Apakah fisiknya yang diangkat ke surga atau rohnya yang diangkat ke surga? Paulus nggak tahu, biarkan Tuhan yang tahu. Intinya sorga itu ada. Katakan sama-sama sorga itu ada. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi Paulus nggak mau pusing ini fisik atau roh. Nggak tahu, dia juga nggak bingung. Gitu ya. 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. 4, baca sama-sama. 2, 3. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rupanya tingkat ketiga dari surga itu dihubungkan dengan Firdaus. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Kita tinggalkan ayat ini. Sekarang seperti yang sudah saya sampaikan di OBS, kita perlu memahami dua kata
untuk sorga yang dipakai oleh Alkitab. Yang pertama kata samayim, itu adalah kata Ibrani yang dipakai untuk menuliskan sorga, kata asli dari sorga dalam perjanjian lama. Disebutkan sebanyak 420 kali. Jadi banyak nih sepanjang perjanjian lama. Kemudian ada kata Ouranos, GRA itu Grika atau Greek atau Yunani. Bahasa asli perjanjian baru. Dipakai 284 kali. Saya lupa nyantumkan angkanya. Jadi samayim dipakai 420 kali. Ouranos dipakai 284 kali. Samayim dipakai di perjanjian lama. Ouranos dipakai untuk perjanjian baru. Karena dua bahasa yang berbeda. Nah kita perlu sore hari ini biasanya saya nggak perlu menekankan, lupakanlah kalau itu kata Ibrani, kata Yunani. Tapi untuk sore hari ini kita memperhatikan kata ini, ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, kata samayim muncul dalam Kejadian 1 ayat 1. Saya baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit atau samayim dan bumi. Nah kalau gambaran kita langit tuh ya langit yang kita lihat awan biru gitu kan, itu awan putih. Oh iya, langit biru. Iya. Awan putih, langit biru. Iya. Yang salah tentu lagu Bintang Kecil ya. Bintang kecil di langit yang biru, malam-malam mana langit biru, gitu saudaraku ya. Nah, malam-malam tuh nggak ada langit biru. Iya ternyata nggak masuk akal juga. Oke, kalau kita dengar kata langit artinya ya yang putih, ya, yang biru, wes putih apa biru lah, malah bingung ya saudaraku ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit, samayim dan bumi. Tapi dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan in the beginning God created the heavens, ada S-nya. God created the heavens, surga-surga, and the earth, dan bumi. Buminya satu, tapi kok heavens-nya ada S-nya nih. Kok surga-surga? Kok di bahasa Indonesia langit? Kok di bahasa Inggris kok heavens, surga? Nah lihat terjemahan sederhana Indonesia. Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Pada permulaan segala sesuatu, Allah menciptakan tingkat-tingkat surga dan langit serta bumi. Nah kenapa dipakai heavens ada S-nya? Berarti surga-surga, langit-langit gitu kan. Kenapa TSI berkata Tuhan menciptakan tingkat-tingkat surga? Maksudnya apa? Dan kita akan belajar ya. Oke. Jadi rupanya kata surga atau langit atau samayim itu sudah muncul sejak ayat pertama di Alkitab kita. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu paham bahwa orang Yahudi itu memiliki konsep 3 tingkatan langit. Kalau yang masih tajam ingatannya, saya sebenarnya pernah menerangkan ini di OBS ya, tapi nggak apa-apa dijelaskan lagi ya, biar lebih detail. Kalau OBS kan cuma 10 menit. Saya pernah nyinggung ini. Orang Yahudi memiliki konsep bahwa langit itu ada 3 tingkat. Katakan sama-sama 3 tingkat langit. 1, 2, 3. Oke, next yang berikutnya. Tingkatan yang pertama. Seperti apa tingkatan yang pertama? Nah, Kejadian 1 ayat 20. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Rupanya cakrawala juga dipakai kata samayim. Jadi rupanya samayim itu bisa diterjemahkan langit, bisa diterjemahkan cakrawala, bisa diterjemahkan surga. Kalau dalam bahasa Inggris samayim itu bisa heaven, bisa air, bisa sky. Gitu ya. Jadi orang Yahudi memahami tingkat langit yang pertama adalah langit di mana burung-burung terbang. Jadi atmosfer terdekat bumi, atmosfer yang menutupi bumi di tingkat lapisan yang paling rendah.
Itu tingkatan langit yang pertama. Langit di mana burung-burung terbang. Ya, haleluya. Dan juga tingkat di mana kita jatuh dari pohon. Nah, itu samayim ya, haleluya ya. Kan sudah udara gitu. Itu masih termasuk tingkat pertama gitu ya. Jadi kalau Pak Ardi gitu kan, pohon jatuh dari pohon tomat maksudnya. Haleluya ya, pohon tomat gitu kan. Itu samayim, itu langit tingkat pertama. Jangan pohon kelapa dong, kasihan ya. Jangan. Oke, yang berikutnya. Yuk, tingkatan yang kedua apa? Kejadian pasal 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. 17, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Di situ cakrawala juga dipakai kata samayim, sama dengan kata sorga. Jadi tingkat langit yang kedua menurut orang Yahudi adalah tingkat di mana bintang-bintang berada. Tingkat di mana bulan, bintang, matahari berada. Jadi gambarannya tingkat yang pertama itu adalah atmosfer bumi. Tingkat yang kedua itu luar angkasa, di mana planet-planet itu ada. Ini konsepnya orang Yahudi ya. Oke, kita belajar memahami cara berpikir mereka. Yang ketiga, kita akan lihat tingkat langit yang ketiga. Nah, Kejadian 26 ayat 16, ini sudah saya bahas minggu lalu. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Nah, kata surga itu juga dipakai kata samayim. Jadi saya sudah bilang tadi ya, samayim itu rupanya bisa langit, bisa cakrawala, bisa udara, bisa angkasa gitu ya. Tapi juga bisa surga. Nah, inilah langit tingkat ketiga di mana Tuhan berada. Ya. Tingkat langit di mana di sana Tuhan berada. Nah, sekarang kita mau masuk ke perjanjian baru. Itu kan samayim. Bagaimana dengan Uranos? Bagaimana dengan bahasa Yunani atau bahasa Greka? Ini mesti kalau yang bingung nanti dengerin lagi ya di YouTube ya. Next yang berikutnya. Oke, kesimpulannya dulu sebelum ke bahasa Greka. Dalam Alkitab terjemahan baru yang kita pegang hari ini, samayim bahasa Ibrani yang dipakai di perjanjian lama itu ditulis sebanyak 420 kali, itu diterjemahkan langit sebanyak 297 kali. Diterjemahkan surga 50 kali. Diterjemahkan udara 44 kali. Diterjemahkan semesta langit 7 kali, diterjemahkan langit huruf besar. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama langit L kecil, yang nomor 5 itu langit L besar. Beda rupanya ya. 6 kali. Diterjemahkan dengan cakrawala 4 kali, diterjemahkan dengan langit pun 4 kali, angkasa 2 kali, angin 2 kali, langitmu 2 kali, langitnya 1 kali, sorganya 1 kali. Jadi rupanya samayim itu artinya banyak. Ya, mau langit, mau angkasa, mau cakrawala, tetapi juga sorga, tempat di mana Tuhan itu ada. Oke, sekarang kita ke perjanjian baru. Lihat, beda nggak dengan konsep di perjanjian lama? Next yang berikut. Matius 6 ayat 26, sebelum itu. Iya, kelewatan. Oke, iya, Matius 6, 26. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, sekarang langit dipakai kata yang berbeda karena perjanjian lama itu pakai Ibrani, perjanjian baru pakai Yunani. Oke ya. Pandanglah burung-burung di langit, Uranos, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bilang sama sebelah, kamu lebih dari burung-burung di udara. Bilang saudaraku, haleluya ya. Puji Tuhan. Mereka tidak kerja,
mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tapi mereka punya bekal dalam lumbung. Haleluya. Yang percaya kita dipelihara Tuhan lebih dari burung-burung, katakan amin. Iya, oke. Nah, kata langit sekarang dipakai kata Uranos. Artinya sama. Orang Greka atau orang Yahudi yang dipengaruhi Helenisme atau budaya Yunani di Perjanjian Baru, mereka juga punya konsep yang sama bahwa Uranos itu tingkat pertama, langit tingkat pertama adalah tingkat di mana burung-burung itu terbang. Burung-burung itu berada. Atmosfer bumi. Lanjut, yang kedua. Apakah mereka juga percaya tingkat kedua itu tempat di mana bintang ada? Markus 13 ayat 25. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, Uranos. Dan kuasa-kuasa langit, Uranos, akan goncang. Rupanya Perjanjian Baru kata Uranos juga sama. Langit tingkatan kedua adalah tempat di mana bintang-bintang ada. Udah sama, dua sama nih, gitu kan? Sekarang kita mau buktikan apakah di Perjanjian Baru kata Uranos itu juga mempercayai langit yang ketiga itu adalah surga, di mana Bapa Tuhan itu ada. Next yang berikutnya. Matius 6 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Rupanya surga juga dipakai kata Uranos. Jadi Bapak Ibu, kata Samayim di Perjanjian Lama dan kata Uranos di Perjanjian Baru, yang satu Ibrani, yang satu Yunani, konsepnya sama. Bahwa ada 3 tingkatan langit. Yang pertama apa? Langit di mana burung-burung terbang, ya kan? Yang kedua, langit di mana benda-benda angkasa, bulan bintang itu ada. Langit yang ketiga adalah surga, di tempat Bapa atau Tuhan berada. Nah memang beda sama kita. Kalau kita bilang langit, ya langit itu beda dengan surga, kan gitu. Langit ya langit, surga ya surga, itu konsep kita. Tapi orang Yahudi punya konsep seperti itu. Ya, lanjut. Nah sekarang kita simpulkan Uranos. Dalam Alkitab terjemahan baru, kata Uranos yang berasal dari bahasa Greka, Yunani, dalam Perjanjian Baru dipakai 284 kali, diterjemahkan surga 131 kali. Langit 93 kali, surga S besar 32 kali, langit 4 kali, di udara 2 di atas langit 1, ke langit 1, surgawi 1, kolong langit 1, hai surga 1. Oke, lalu sekarang kita mau mulai menjawab, lalu yang dimaksudkan Paulus tadi apa? Next. Nah, ini kesimpulan awalnya. Bahwa sekali lagi orang Yahudi percaya 3 tingkatan langit. Langit yang pertama ini atmosfer, bumi, tempat di mana burung-burung ada, terbang. Langit yang kedua adalah luar angkasa, galaksi, tempat di mana planet-planet ada. Dan langit yang ketiga ini adalah tempat kediaman Tuhan. Itulah surga. Itulah surga, gitu ya. Nah, artinya next, kita kembali kepada ayat ini. Ketika Paulus berkata bahwa dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, itu artinya third heaven. Itu artinya tingkatan langit yang tertinggi. Jadi Paulus nggak cuma diangkat di sarang burung, enggak saudaraku ya. Jadi Paulus tidak sedang berkata tiba-tiba dalam sebuah penglihatan, dalam sebuah pengalaman ilahi, dalam sebuah pengalaman supranatural, aku diangkat ke sarang burung. Enggak saudaraku, enggak begitu. Itu langit level yang pertama gitu. Dan kemudian Paulus juga tidak sedang berkata orang itu, aku sendiri
diangkat ke planet Mars. Enggak, saudaraku. Aku tiba-tiba diangkat ke bulan. Aku tiba-tiba diangkat ke matahari. Enggak, Paulus sedang enggak berkata seperti itu. Paulus sedang berkata, aku diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ke tingkat yang ketiga, langit yang tertinggi. Artinya dia sedang berkata, dia diangkat ke tempat kediaman Tuhan sendiri. Di mana Yesus ada, di mana Bapa ada, di mana malaikat-malaikatnya ada. Kok bisa nyimpulkan begitu, Pak? Ayat 3 dan 4 tadi, ayat 4 deh. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, dalam agama yang lain, dalam kepercayaan yang lain, walaupun mereka percaya surga itu ada 100 tingkatan, tapi mereka juga percaya bahwa Firdaus itu tingkatan yang tertinggi. Gitu ya, itu di kepercayaan yang lain. Jadi walaupun mereka mempercayai surga itu tingkat-tingkat sampai 100, tapi dalam paham mereka tingkat yang tertinggi itu namanya Firdaus. Itu di agama yang lain. Nah, oke, itu hanya sekadar referensi. Kita harus tetap mengacu Alkitab sebagai sumber kebenaran, itu hanya perbandingan saja. Tapi kita harus kembali kepada Alkitab bahwa Paulus diangkat ke Firdaus. Paulus sedang diangkat ke tingkat langit yang tertinggi. Nah, bagaimana membuktikan bahwa Firdaus adalah tingkatan yang tertinggi? Kita membandingkan dengan ucapan Yesus. Next yang berikut. Ini keren loh, saya dapat pewahyuan ini ya. Oke, walaupun belajar compare dengan berbagai sumber. Lihat, ketika Yesus bicara kepada penjahat yang ada di sebelahnya. Ya, dia berkata, penjahat berkata, Yesus ingatlah kalau engkau datang sebagai raja. Jadi dia ingin diingat nanti. Tuhan Yesus, kalau engkau datang lagi sebagai raja, ingat aku. Dia ingin diingat nanti, tapi Yesus, enggak, aku ingat kamu sekarang. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini kembali menjawab, apakah ketika Yesus di bumi surga kosong? Nah, beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan itu kan. Menjawab bahwa Yesus tuh gak dikuasai mau di sini mau di sana. Fisiknya dikuasai di bumi. Tapi dia bilang hari ini aku bersama dengan engkau di dalam Firdaus. Padahal kan faktanya dia masih menampakkan diri 40 hari kan, gitu. Faktanya dia di dunia, jadi dia di dunia, dia di sorga, dia mah hadir di mana-mana. Oke, kita nggak usah ke sana. Tapi artinya kalau Yesus ngomong kita akan sama-sama hari ini ke Firdaus, artinya Firdaus yang disebut Yesus dan Firdaus yang disebut Paulus itu adalah tempat yang sama. Yang mengerti katakan amin, saudaraku ya. Haleluya. Bilang sama sebelah, satu kali kita akan ada Firdaus. Bilang saudaraku ya, satu kali kita akan ada di Firdaus. Haleluya, puji Tuhan. Oke, klik. Nah, klipnya disiapin ya. Habis ini kita nonton video klip pendek 2 menitan, 3 menit. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di sini kata Auranos muncul 3 kali. Dan berkata kepada mereka. Ini malaikat ngomong ya, setelah Yesus naik ke surga, tertutup awan-awan, mereka masih delongop, gitu, terpesona. Malaikat datang dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Auranos. Yesus ini yang terangkat ke surga, Auranos juga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah surga tingkat langit ketiga, tingkat surga yang ketiga yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia diangkat dalam pengalaman supranatural, ada di surga, ketemu Bapa, ketemu Yesus, dan lihat malaikatnya, tempat yang sedang Yesus persiapkan buat kita, saudaraku, itu keren ya. Coba klipnya diputar, kita akan nonton klip sebelum kita simpulkan. Haleluya. Ini film lama, saudaraku ya.
damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Hai orang-orang Kalinegoro, kenapa lihat ke langit? Yesus yang naik dengan cara yang kamu lihat hari ini akan turun juga dengan cara yang sama. Haleluya, puji Tuhan. Yuk, 2 halaman terakhir, tapi halaman terakhir dulu ya. Yuk, tolong multimedia, jangan kesimpulannya dulu tapi halaman terakhir. Nah, saya akan sambung khotbah ini minggu depan, saudaraku. Minggu depan. Iya, tanggal 12 Mei, jadi berapa hari lagi nah? 2 hari lagi ya. Iya, minggu depan. Saya akan sambung, ini keluhnya, ini bukan judulnya. Tangga, dokar, dan roket. Saya kasih challenge, Bapak Ibu yang bisa menebak arah apa yang akan saya sampaikan hari Minggu, boleh WA saya, kalau benar dapat hadiah pulsa 100.000. Haleluya ya, puji Tuhan. Jadi ada kuis hari kenaikan Yesus. Minggu depan saya akan khotbah, saudaraku, berapa hari ke depan ini ya. Ini keluhnya, tangga, dokar, dan roket gitu. Kita akan kembali melanjutkan lokasi surga itu di mana. Gitu ya. Ini hanya sekedar keluh. Kira-kira Pak Denny akan ngomong apa tentang tangga, dokar, dan roket. WA saya secara pribadi yang benar akan dapat hadiah pulsa. Kesimpulan, next yang berikutnya. Oke. Nomor 1. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Alkitab tidak mencatat bahwa surga bertingkat. Jadi ingat ya. Alkitab tidak menyatakan surga itu bertingkat-tingkat. Dalam arti bersusun begitu ya. Nah, Yerusalem baru itu fondasinya bertingkat memang. Fondasinya berlapis-lapis. Dasar yang pertama batu apa, dasar yang kedua batu apa, dasar yang ketiga batu apa. Kalau sempat nanti kita akan belajar di OBS soal 12 dasar Yerusalem baru. Apa bedanya Yerusalem baru dengan sorga? Kadang-kadang sama, kadang-kadang beda gitu ya. Nah, tapi Alkitab tidak mencatat bahwa surga itu bertingkat-tingkat, bersusun-susun begitu. Kalau pemahaman yang kepercayaan yang lain adalah orang itu akan ada di tingkatannya sesuai dengan amal baiknya. Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan baktinya kepada Tuhan. Dia akan menentukan dia ada di tingkatan yang mana. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa surga bertingkat. Yang kedua,
Surga tingkat 3 yang dimaksud oleh Paulus adalah tingkat langit tertinggi, yaitu Firdaus, yaitu rumah Bapa. Yang ketiga, ini penting. Perbedaan klasifikasi warga surga diwujudkan dalam bentuk perbedaan upah, bukan perbedaan tingkat. Nah ini topiknya beda lagi nih, ada ayatnya banyak yang menunjukkan bahwa kita di surga itu akan menerima upah yang berbeda sesuai dengan tingkat bakti kita kepada Tuhan, tingkat pelayanan kita kepada Tuhan. Dan saya rasa itu adil. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang yang setia kebaktian dengan yang gak setia kebaktian harusnya beda, gitu kan? Ya, harusnya beda. Bilang sama sebelah, rapopo yang penting surga. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Oh rapopo yang penting surga, haleluya. Tapi kalau saya opo-opo saudaraku, saya akan pengen dapat upah yang semakin besar saudaraku, begitu ya. Karena itu setia-setialah saudaraku ya. Amin saudaraku, kita mau setia, kita mau komitmen, kita nggak akan rapopo lah wis ning fondasi ini surga ya rapopo yang penting surga, haleluya gitu ya. Banyak orang yang begitu. Banyak orang tuh yang merendah begitu, aku rapopo, dadi tukang sapu nih surga wae, wis aku wis trimo, haleluya. Itu bukan trimo, ngenyek saudaraku, ning surga rano regetan, haleluya, puji Tuhan ya. Di surga itu nggak ada sampah, jadi nggak jangan bercita-cita pengen jadi tukang sapunya surga, haleluya ya, puji Tuhan. Wong mereka yang ke surga aja bawa emas-emasan, kan ada beberapa orang tuh kalau mati harta bendanya dimasukkan kan. Mereka berkata untuk jadi bekal, untuk jadi sangu. Itu terjadi saudaraku. Ada orang meninggal, emas-emasannya, gelangnya, kalungnya, wah saudaraku dimasukkan di peti. Rupanya dia mau masuk surga dengan bawa sangu itu tadi. Ternyata ketika lihat gerbangnya saudaraku, dia udah keder. Waduh, ternyata gerbangnya wes kayak ngono gitu kan saudaraku. Ketika dibuka sama malaikat, wah jalannya dari emas. Di surga itu jalannya dari emas saudaraku. Lalu dia bingung, waduh berarti gak berguna nih. Yang tak taruh di tempat berharga, yang dikalungi di sini, tidak di surga saudaraku. Di surga diinjak-injak gak ada harganya, emas-emasan yang kita bawa ke surga saudaraku. Nah yang di sini bisa dibuang saudaraku, yang di kalung bisa dibuang, iya kan? Yang di cincin bisa dibuang, yang di gigi. Haleluya, bingung aduh. Lah gigiku mas kabeh, gigiku mas semua gimana saudaraku, sampai surga saudaraku, minder dia saudaraku. Untung gigi palsu saudaraku ya, haleluya. Dicopot, dibuang saudaraku. Ternyata ketika dia buang emas itu, malaikat lihat, malaikat bilang, jangan buang sampah sembarangan. Nah gitu saudaraku ya. Jadi mas-masan kita di dunia ini di surga hanya sampah. Iya, haleluya ya. Jadi Bapak Ibu jangan pengen jadi tukang bon surga, Pak bon surga. Jangan pengen jadi tukang sampah surga. Ya, jangan pengen jadi tukang sapunya surga. Ayo kejar upah. Ya, ada tingkatan, tapi tingkatannya bukan tingkat gradasi susun-susun, tetapi perbedaan pahala. Contoh gampang saja, 12 rasul itu duduk di tahta. Itu kan sudah tempat yang berbeda, privilege yang berbeda, gitu kan? Mereka yang mati syahid itu punya apresiasi yang berbeda. Nah karena itu jangan jadi orang Kristen yang saudaraku males-malesan. Jangan jadi orang Kristen yang ogah-ogahan. Karena itu menentukan masa depan kita. Iya, haleluya ya. Kalau disuruh tinggal di Kalinegoro sama di Valencia Regency saudaraku, iya pasti milih Valencia Regency gitu kan saudaraku kan. Nah itu dipengaruhi oleh komitmen pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan. Oke, kita ketemu hari Minggu. Kita akan deteksi lokasi surga di mana, apakah bisa masuk di Google Map, ya, apakah kita bisa ke sana, apakah bagaimana caranya ke sana, kita akan lihat minggu depan. Oke, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Coba A. Haleluya. A seberapa? Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Kami berbakti kepadamu. Kami berbakti padamu. Suasana surga
surga, turunlah. Suasana surga, suasana surga, turunlah. Suasana surga, turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, turunlah. Mari jadikan ini doa dan kerinduan kita. Suasana surga, turunlah. Suasana surga, turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, turunlah. Suasana surga, suasana surga, turunlah. Suasana surga, turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, turunlah. Suasana surga, suasana surga, turunlah. Suasana surga, turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, turunlah. Suasana surga, suasana surga, turunlah. Suasana surga, turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, turunlah. Mari katakan, minta dia turun di tengah-tengah kita. Suasana surga, turunlah. Suasana surga, turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga, turunlah. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus. Mari
Mari kita berdiri bersama-sama. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita sembah Dia. Kami rindu ke sana bersama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Haleluya. Kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami akan ada di sana. Kami akan ada di sana. Kami akan ada di sana Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Oh Jesus, Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence
Sebelum pulang, kita mau sedikit waktu lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat dan pujian. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Hati yang mulia, Hati yang mulia, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. sambutlah Yesus. Satu kali kita akan memandang wajahnya, melihat Dia datang di awan-awan. Dia datang di angkasa, mengumpulkan kita di awan-awan permai. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Bagi yang mulia, Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. sambutlah, Sambutlah Yesus, tinggikan tinggikan Yesus. Berikan hormat, pujian Dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. haleluya. Yang sedang ada pergumulan boleh angkat tangan. Tuhan, kami angkat tangan kami dengan pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau terangkat ke surga, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menggantikan dan menyertai kami, menggantikan posisimu dan menyertai kami. Terima kasih buat karyamu hari ini menyiapkan tempat buat kami di sorga. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang melayakkan kami untuk dipelihara, dijaga oleh Roh Kudus sampai hari ini. Roh Kudus, terima kasih, berkati terus umat-umat-Mu dan biarkan mereka tetap kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dan meresponi Tuhan lebih lagi, mendapatkan pahala yang maksimal, upah dari kesetiaan dan pekerjaan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan sekarang pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya.
Dan seperti Yesus naik, kiranya engkau juga naik. Amin. Imanmu naik, Amin. pengharapanmu naik, Amin. berkatmu naik, Amin. kesehatanmu dipulihkan. Amin. Dan sekarang pulanglah, terimalah keberhasilan yang maksimal. Amin. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati semuanya.